Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma waftah lana abwabal ilmi waftah lana abwabar rizqi fa innaka khairul fatihin. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma alif baina qulubina kama allafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihil muqarrabin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya ghaniyyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud aghnina bihalalika an haramika bita'atika an maksiatika falaka maswak. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma astur ayyuba masyayikhina likay la tazhaba barakatul ilmi anna birahmatika amar rahimin. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma arzuqnal afiyah warzuqna tamamal afiyah warzuqna husnal afiyah wal ghina 'anil nasi birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warisin. Allahumma inskal putuh wal munuh war rusuh birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan yatajaddadu biha sururuh wa yatada'afu biha huburuh wa yashruqu biha ala qulubina nuruh wa ala alihi wasallim. Allahumma barik lana fil hayati wa fil mauti fima ba'dal maut. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najina mimma nakhaf nazar birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim wa rabb kulli syai' falikul habbi wan nawa munzilat taurat anjil furqan a'udzubika min syarri kulli syai'in anta khazmin nasyatih. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai'
wa antal akhir fala syabada kasanda wa antal zahir wa antal batin fala syaduna kasai ikdi alaina duyun wal hawaij wa aghnina minal faqri ya rahman ya rahim ya ghaniyyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud aghnina bihalalikan haramika wa bi ta'atika amasiatika barang suwak Allahumma hdika manapa innam la ya'lamun sallimna wa najjina minal fitani wal khataya wal balaya wal qurub wal yubzina birahmatika amin ya Allah ya muhawwil al ahwal hawil halana ila san hal Allahumma adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'al lana min ladunka sultanan nasira wa atina min ladunka rahmatan wa lana min mirana sada bihaqi qalika bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ya Allah ya rahmanir rahim ya qahhar ya jabbar ya zal jalali wal ikram innahu min sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab fatabassama dhahikam min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa amala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin wa azim fin nas bil hajji atukarjala wa ala kulli damir yatina min kulli fajin amik Allahumma abdil halana ila sanil ahwal wa anta jalana mimma yas'a ilaihi nasu li akhzil ilmi la li khuzuzid dunya alfaniyah bi rahmatika arrahimin Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wa rahmataka awsa'u min zunubina wa illam nakun ahlan anna bulagha rahmataka rahmataka ahlan anta balagna li anna wa yasi'at kullu samaramin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin para jamaah yarhamukumullah, alhamdulillah hari ini kita dapat sama-sama hadir di majelis kita ini dalam rangka mengisi syiar Ramadan tahun sekarang. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan curahan rahmat, ridho, maghfirah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Menyambut tibanya Ramadan, salafun sholihin mencontohkan beberapa hal. Pertama, menyambutnya bil paroha. Apa itu? Dengan rasa gembira. Menyambut Ramadan dengan rasa gembira, dengan rasa gembira, dengan rasa bahagia, dengan rasa senang. Ibu-ibu senang, bapak-bapak senang juga dengan tibanya bulan Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan rasa senang itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaannya kepada kita. Bagaimanapun Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang istimewa, bulan yang tidak ada bandingannya. Karena di dalam Ramadan amalan sunnah dilipat gandakan pahalanya, disamakan dengan pahala amalan wajib. Amalan wajib dilipat gandakan juga pahalanya, hingga ada yang menerangkan bisa berlipat ganda sampai 70 kali lipat. Kemudian tidurnya orang puasa, ada yang menerangkan naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa dinilai sama dengan beribadah. Nah, tapi untuk hal ini jangan lalu salah menafsirkannya. Ya.
Mentang-mentang tidur ibadah, tidur aja melulu. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Etama anak buah Mbah Surip. Tidurnya aja dinilai ibadah, apalagi baca Qur'annya, apalagi zikirnya, apalagi kerjanya. Nah, mudah-mudahan pahala yang kita dapatkan betul-betul berlipat-lipat ganda. Kemudian wasumtuhu tasbihun. Diamnya orang yang berpuasa itu mendapat nilai sama seperti bertasbih. Diamnya aja sama dengan bertasbih. Nah, lalu ini jangan juga sampai salah penafsiran. Diam aja akhirnya. Ya, diamnya saja bernilai tasbih, apalagi misalnya bertasbihnya, baca Qur'annya, baca sholawatnya, berzikirnya, insya Allah akan diberi pahala yang banyak luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu mari kita gunakan sebaik mungkin momen Ramadan yang saat ini kita berjumpa lagi dengannya, dengan mengisinya berbagai macam amal soleh yang mampu kita lakukan. Anggap saja bulan Ramadan yang kita sekarang bertemu dengannya adalah Ramadan yang terakhir. Nggak ada lagi setelah Ramadan ini kita akan berjumpa lagi. Anggap seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa mengisinya dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa setiap waktu jangan terlewat begitu saja tanpa terisi dengan amal soleh. Doa yang paling baik kita ucapkan di bulan Ramadan adalah, mungkin semua dapat hafal, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Sering-sering itu dibaca. Mudah-mudahan dengan berkahnya kita dikasih nikmat berupa Lailatul Qadar sama-sama. Para jamaah yang rahimakumullah, ibadah puasa adalah satu di antara kewajiban kita. Dalam kitab Safinatun Najah yang disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantan dengan judul Kasyifatus Saja, dikatakan yajibu saumu ramadana bi ahadi umurin khamsatin. Wajib melaksanakan puasa Ramadan itu dengan sebab satu di antara 5 perkara. Apa saja 5 perkara yang dimaksudkan? Ahaduha bikamali sya'bana salasina yauman. Pertama, yaitu dengan sempurna bulan Sya'ban 30 hari. Nah, untuk yang pertama ini rupanya tidak terjadi tahun sekarang. Sebab Sya'ban begitu kemarin tanggal 29 tim ru'yat hilal menyebar di berbagai titik di seluruh Indonesia dari ujung timur sampai ke ujung barat. Nyatanya alhamdulillah minimal menjelang maghrib dilaporkan ada 13 titik tim yang dapat menyaksikan terbitnya hilal, sehingga itu dijadikan dasar untuk sidang isbat tadi malam, dan diputuskanlah dan serta ditetapkan bulan Ramadan tahun sekarang jatuh pada hari ini, hari
Selasa tanggal 13 ya. Tanggal 13 bulan April 2021. Alhamdulillah. Nah, jadi untuk sebab pertama sudah jelas tidak terpakai untuk tahun sekarang. Lalu sebab yang kedua, wasaniha biru'yatil hilali bi haqqi man ra'ahu. Wajib puasa Ramadan dengan sebab melihat hilal. Jadi kalau sudah ada yang melihat hilal, maka itu bisa dijadikan pegangan wajibnya kita memulai ibadah puasa di bulan Ramadan. Karena dengan terbitnya hilal dan kelihatan, nah itu berarti berakhirlah bulan sebelumnya, datang bulan yang baru, yakni sekarang ini bulan Ramadan. Nah, jadi sudah yakin hari ini adalah hari pertama bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah. Para jamaah yarhamukumullah, mungkin karena sudah jelas bahwa hari ini adalah hari pertama Ramadan, berikutnya barangkali ada baiknya kalau kita masuk kepada pasal berikutnya. Arkanuhu salasatun. Para jamaah hukumullah, dijelaskan bahwa rukun-rukun puasa ini kan adalah ibadah yang selalu ada syaratnya dan ada rukunnya. Contoh sholat, ada syarat sholat, syarat sahnya sholat, ada rukun-rukun sholat. Rukun sholat ada berapa? Ada yang bilang 13, ada yang bilang 17. Kok beda? Sebetulnya sama aja, ya. Kenapa bisa beda? Karena yang kalau yang 13 itu tumakninahnya tidak dirinci, tumakninah saja. Padahal tumakninah itu kan ada di beberapa tempat. Di mana saja kita wajib tumakninah? Pertama, waktu ruku. Kedua, waktu i'tidal. Waktu ruku wajib semua anggota badan diam, tidak ada yang bergerak. Waktu i'tidal sama, sami'a Allahu liman hamidah. Nah, semua anggota badan tidak boleh ada yang bergerak. Ya, kalaupun misalnya i'tidalnya lama tapi masih ada anggota yang bergerak, sami'allahu liman hamidah, tangannya ngayun-ngayun terus. Ya. Kebetulan ada yang nyanyi lagu dangdut lagi. Tangannya ngayun-ngayun, itu berarti tidak tumakninah. Biarpun misalnya 10 menit berdirinya setelah i'tidal, tangannya ngayun-ngayun, enggak terpenuhi itu tumakninahnya. Malah bisa jadi batal. Kan ada pembatal sholat, menggerakkan anggota tubuh lebih daripada 3 kali, batal sholatnya bisa jadi. Nah, makanya kalau i'tidal, tangannya itu bagusnya langsung ditempelkan di bagian mana gitu supaya diem, atau kembalikan ke posisi semula saat kita baca Fatihah gitu ya, sehingga mudah-mudahan terpenuhi tumakninahnya. Terus di mana lagi yang kita harus tumakninah itu? Selain ruku, i'tidal, waktu sujud wajib tumakninah, ya. Jangan sampai ada yang bergerak, anggota-anggota badan kita semuanya dari ujung kaki sampai ke ujung kepala semuanya harus diam. Lalu selain itu mana lagi yang wajib tumakninah?
selain sujud. Duduk antara dua sujud juga harus diam itu. Tumaknina. Tumaknina itu diam sejenak, seluruh anggota badan tidak ada yang bergerak, kira-kira selama kita membaca tasbih. Nah, ruku kan ada tasbihnya tuh, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Malah kita baca 3 kali sunahnya. Nah, itu cukup segitu juga. Yang penting tidak bergerak-gerak semua anggota badan kita, maka tercukupilah yang namanya tumaknina. Para jamaah kumullah, kembali kepada rukun puasa. Dikatakan arkanuhu salah satu asya'a. Rukun-rukun puasa itu ada 3 macam. Apa saja? Jelas berarti jauh lebih sedikit dibanding dengan rukun sholat. Rukun sholat tadi berapa? Ada yang bilang 13, ada yang bilang 17. Nah, rukun puasa hanya ada 3, nggak banyak. Apa saja 3 macam rukun puasa itu? Pertama, niyatun, yaitu niat. Berpuasa harus ada niatnya. Nggak pakai niat, nggak bakal sah puasanya. Jadi harus pakai niat. Tos niat can atos iraha tadi wengi tos tarawehnya. Nah, di kita mah alhamdulillah dicontohkan oleh orang-orang soleh zaman dulu. Di kita selesai sholat taraweh itu baca lafaz niat puasa untuk besok harinya. Nawaitu shauma ghodin an adai fardi syahri Ramadan hazihi sanati lillahi ta'ala. Nah, di masyarakat lafaz niatnya seperti begitu. Yang kemudian ada yang dikritisi, ya. Bagian mana yang dikritisi? Nawaitu shauma ghodin an adai fardi syahri ramadhana. Jangan pakai na tapi pakai ni. Nawaitu shauma ghodin an adai fardi syahri ramadhani hazihi sanati lillahi ta'ala. Tapi kalau misalnya karena sudah terbiasa Ramadana, terbaca selalu Ramadana, lupa menggantinya dengan Ramadhani, ya itu mah lafaz niat, ya lafaz niat. Niat mah yang sesungguhnya adalah yang di dalam hati, ya. Dalam hati kita terlintas, saya berniat mau puasa besok hari di bulan Ramadan fardu karena Allah. Itu saja cukup, ya. Tanpa baca lafaz niatnya juga nggak apa-apa. Apalagi dibaca lafaz niatnya keliru sedikit, hanya pada harokat na dengan ni saja, nggak apa-apa, insya Allah sah niatnya. Nah, jadi rukun pertama puasa adalah niat. Kapan niat itu harus dipasang? Dijelaskan dalam kitab Safinatun Najah. Masang niatnya itu adalah lailan, di malam hari. Jadi besoknya kita puasa, malam harinya niatnya sudah harus terpasang. Makanya dibiasakan setelah sholat taraweh beres sholat witir, biasanya
dipimpin oleh imam baca niat puasa untuk besok harinya, atau dipimpin oleh Bilal sholat tarawih. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri Ramadan hazihi sanati lillahi ta'ala. Nah, biar tidak terkena tadi perselisihan ya, lebih aman kayaknya disukunkan aja ya, wakof di sana. Kan dengan wakof kita berhenti suara, berhenti napas, dan disukunkan. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri Ramadan hazihi sanati lillahi ta'ala. Jangan lupa lintas ke dalam hati bahwa niat saya akan berpuasa besok hari, melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan tahun sekarang fardu karena Allah. Nah, dengan sudah terlintas di hati, maka sahlah niat kita. Tinggal besoknya kita melaksanakan ibadah puasa, menahan lapar dan haus, tidak makan, tidak minum sampai ke terbenamnya matahari. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua belum selesai, lailan. Kemudian dikatakan likulli yaumin. Niat tadi, niat yang harus dipasang tadi, likulli yaumin. Menurut mazhab Syafi'i harus dipasang setiap malam. Ya. Jadi untuk setiap hari harus ada niatnya. Berarti tiap malam kita harus pasang niat. Maka tiap selesai sholat tarawih tuh selalu diucapkan lafaz niatnya, nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri Ramadan hazihi sanati lillahi ta'ala. Nah, lintaskan niat, maka insyaallah cukup itu tiap malam. Fil fardi untuk puasa yang fardu, puasa wajib. Jadi untuk puasa wajib harus itu niat di malam hari. Kalau puasa sunnah boleh saja, misalnya baru niat setelah terbit matahari nggak apa-apa ya, untuk puasa sunnah. Misal bangun tidur misalnya nggak makan, nggak minum, pas mau sarapan nggak ada apa-apa ya, beras seep non de seep tayen nu tiasa dianggo sarapan pagi, daripada nganggur nggak apa-apa, mending puasa sunat. Nggak apa-apa tuh, jam segini misalnya baru masang puasa sunat hari ini. Nah, untuk puasa sunat nggak apa-apa kalau dipasang niatnya setelah terbit matahari juga. Tapi untuk puasa wajib harus di malam harinya. Para jamaah kumullah, rukun yang kedua apa? Watarku mubtirin. Rukun kedua untuk ibadah puasa adalah menghindari yang membatalkan ibadah puasa. Itu rukun keduanya. Berarti kita harus tidak makan, tidak minum, dan menghindari segala sesuatu yang bakal membatalkan ibadah puasa kita. Nah, itu yang kedua, rukun yang kedua. Rukun yang ketiga, wasoimun, orang yang berpuasa itu sendiri jadi rukunnya. Hanya 3 itu rukun puasa. Pertama apa tadi? Niat. Kedua, menghindari segala sesuatu yang bakal membatalkan ibadah puasa. Ketiga, orang yang berpuasa itu sendiri. Nah, itulah 3 macam rukun puasa. 3 macam, tentu insya Allah mudah dihafal. Para jamaah yang rahimakumullah, tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 6 lewat 17 menit.
biasanya kita akhiri sampai jam 6:30. Artinya kuliah subuh hari ini sisa tinggal 13 menit ke depan. Untuk melengkapi apa yang tadi disampaikan, mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Dari bapak-bapak ada satu, dari ibu-ibu ada satu juga, ya terwakili. Bapak-bapak dulu, ibu-ibu dulu nih. Bapak-bapak dulu silakan. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan masalah niat. Biasa habis tarawih itu langsung masang niat dan di malam hari. Bagaimana kalau niat itu sekali saja tapi untuk sebulan penuh? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari ibu-ibu sekalian aja. Oh, sudah terwakili. Pertanyaannya sudah terwakili. Ya, silakan. Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tolong diterangkan makna ucapan lillahi ta'ala. Kalau orang membantu seseorang atau mengerjakan sesuatu, mengucapkan lillahi ta'ala, tapi 5 menit kemudian wow gimana? Baik. Kita dapat 2 pertanyaan ya, mudah-mudahan cukup waktunya. Pertama berkenaan dengan niat puasa tadi ya. Jelas niat puasa tadi dikatakan termasuk rukunnya puasa. Dan waktu menerapkan niat itu di malam hari. Nah, sekarang ada pertanyaan. Tadi kan dikatakan tiap malam ya, untuk tiap harinya niatnya dipasang tiap malam. Kalau Ramadan 30 hari berarti 30 kali kita pasang niatnya. Ya, dan harus tiap malam, nggak boleh setelah siangnya. Untuk puasa wajib tadi kan begitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana seandainya masang niat itu sekali saja untuk sebulan penuh, begitu ya? Para jamaah yang rahimakumullah, masalah niat ini terdapat berbagai pendapat para ulama. Yang tadi saya sampaikan pertama itu berdasarkan yang tertera dalam kitab Safinatun Najah yang disarahi dengan kitab Kasifatus Sajjah. Mazhabnya mazhab Syafi'i. Mayoritas penduduk Indonesia bermazhab Syafi'i, sehingga cocok sekali dengan materi dalam kitab ini. Nah, namun di luar sana kita tidak dapat pungkiri ada mazhab lain ya, seperti halnya mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu membolehkan niat untuk 1 bulan penuh ya. Jadi niatnya niat untuk 1 bulan penuh. Nah, sebab itu nggak apa-apa misalnya ya, kita yang bermazhab Syafi'i ini pasang niat tiap malam untuk tiap harinya. Tapi buat jaga-jaga ya, buat jaga-jaga di bulan Ramadan barangkali ada yang lupa gitu ya, tidak berniat di malam harinya, saking sibuk-sibuknya,
saking ruwet-ruwetnya pikiran tidak berniat misalnya. Nah, kita gunakan pendapat Imam Maliki. Jadi niatnya untuk sebulanan. Bagaimana lafaz niatnya? Nawaitu sauma jami'i syahri Ramadan hazihi sanati taqlidan lil imami Malikin fardun lillahi ta'ala. Mungkin agak sulit dihafal ya. Bahasa Arab, bahasa kita yang harus ada dalam hati, biarpun nggak hafal bahasa Arabnya, bahasa kita dalam hati nggak apa-apa. Niat saya puasa di bulan Ramadan seluruhnya, ya, mengikuti pendapat Imam Malik, fardu karena Allah. Jadi dengan niat seperti itu, maka insya Allah kalau ada yang bocor, kita lupa niatnya, maka mudah-mudahan tertanggulangi oleh niat yang seperti itu. Nah, jadi bahasa Sundanya barangkali niat abdi saum sasi siam tahun ayeuna sadayana anut ka Imam Malik fardu karena Allah. Nah, mungkin seperti itu sudah cukup ya. Nah, boleh dipakai seperti begitu. Cukup kira-kira jawabannya? Nah, pertanyaan yang kedua, kalau tadi sudah terwakili ya pertanyaan satu ya. Pertanyaan kedua mengenai lillahi ta'ala. Ya, apa-apa kan kita diarahkan agar lillahi ta'ala, sholat lillahi ta'ala, puasa lillahi ta'ala, sedekah lillahi ta'ala, semuanya lillahi ta'ala. Apa itu artinya lillahi ta'ala? Lillahi karena Allah ta'ala yang maha tinggi. Jadi kita beribadah apapun bentuknya landasi dengan niat karena Allah. Kita melakukannya karena Allah. Ya. Karena Allah itu artinya tulus kita melakukannya dengan harapan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amal kita diterima dan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kadang-kadang suka ada yang bikin apa gitu ya, sudah sedekah misalnya, udah sedekah teh sama lillahi ta'ala, tapi ada muatan sepertinya seperti yang kurang ikhlas gitu ya. Terus dicerita-ceritain kemana-mana, can diumumkan di speaker, katingali pisan ya, kurang ikhlas nate. Nah, para jamaahkumullah, ketika kita berbuat baik hendaknya ya betul-betul tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa-apa. Dan yakini setiap perbuatan baik kita pasti diganjar dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kebaikan kita itu pasti dibalas dengan yang lebih baik oleh Allah. Nah, cuma bentuknya bisa saja dengan bentuk yang berbeda. Misal kita sedekah berupa uang, jangan selalu berharap diganti dengan uang lagi oleh Allah. Mungkin diganti dengan kesehatan. Bukankah kesehatan itu justru lebih mahal dibanding dengan sekedar uang? Mungkin juga ketenangan pikiran, mungkin pula usaha kita jadi lancar. Pendek kata, berupayalah
agar selalu ikhlas betul-betul karena Allah, ibtigha'a mardotillah, semata-mata mengharapkan keriduan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan diungkit-ungkit, jangan dibangga-banggakan, karena pesan Allah dalam Al-Quran, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Artinya apa? Jangan kalian batalkan, jangan kalian rusak sedekah-sedekah kalian bil manni, dengan menyebut-nyebutnya, dengan mengharapkan balasan dari sesama, dengan mengharapkan pujian, wal aza, dan sesuatu yang bikin rasa sakit, bikin ketersinggungan, bikin gak enak di hati orang yang menerima pemberian itu, menerima sedekah itu. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal aza. Nah, itu barangkali mudah-mudahan jawaban tadi dapat dianggap cukup ya. Para jamaah kumullah, sudah jam 6:28, masih ada 2 menit lagi. Barangkali ada pertanyaan selain yang 2? Nggak ada, cukup ya. Selanjutnya bersyukur kita pagi ini bisa memulai kegiatan kuliah subuh sebagaimana direncanakan. Mudah-mudahan besok dan seterusnya semua jemaah bisa hadir kembali, karena diantara hal yang dicontohkan oleh salafun sholihin dalam menyambut bulan suci Ramadan yaitu dengan ilmu, dengan menggali pengetahuan kaitannya dengan ibadah kita. Mudah-mudahan kita lebih termotivasi untuk lebih baik ke depannya. Telah kita undang beberapa penceramah untuk hari besok dan selanjutnya. Kita doakan mudah-mudahan semuanya sehat, tidak mendapatkan halangan apa-apa, kitanya juga sehat walafiat, dapat hadir kembali dalam kegiatan ini besok dan seterusnya. Selanjutnya ba'da kuliah subuh seperti biasa kita adakan di sini kegiatan tadarus 1 juz 1 hari ya. Kemudian bisa juga sholat duha di sini. Mudah-mudahan semakin berkah, kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat tarawih juga kita adakan di sini. Yang mau gabung silakan datang saja. Demikian barangkali untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un alim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa bikal mustaka wa ilaikal musta'an. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa bikal mustaka wa ilaikal musta'an. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa bikal mustaka wa ilaikal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.